bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Hambanya kami persilakan. Pertolongan ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Baik, kami akan satukan hati berdoa kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan. Engkaulah Allah yang memungkinkan kami untuk menikmati persekutuan bersama dengan Engkau. Bapa, pada sore hari ini kami rindu mempelajari kebenaran firman Tuhan untuk meneguhkan iman kami, untuk meyakinkan kepada setiap pribadi kami agar Tuhan, Engkau Allah Usi, Yehova Usi, Engkau akan terjelma di dalam pribadi kami. Kekuatan-Mu cukup bagi setiap pribadi kami untuk mengarungi segala kenyataan hidup yang harus kami hadapi. Terima kasih kepada-Mu Tuhan. Kuduskan dan letakkan urapan-Mu di dalam kehidupan hamba-Mu dan setiap pribadi kami, agar firman itu dapat berdampak di dalam pribadi ini. Di dalam kekuatan kuasa nama Yesus, pada sore hari ini kami menyambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semua.
Menyenangkan sekali apabila Tuhan masih menganugerahkan kesempatan kepada setiap kami untuk dapat berhimpun bersama-sama, untuk dapat menikmati sentuhan-sentuhan Allah yang akan menegarkan, meneguhkan, menghiburkan setiap pribadi kami. Yuk kita akan sama-sama memperhatikan teks kami. Terdapat di dalam Mazmur 18. Mazmur 18. Saya akan baca ayat yang kedua, kita sama-sama baca ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang ke-18 ayat 2. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ia berkata, Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Sama-sama. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisai tanduk keselamatanku, kota bentengku. Amin. Saudara, Tuhan menyediakan dirinya, Tuhan menyiapkan hidupnya untuk supaya saudara dan saya menikmati bahwa Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan 2 minggu yang lalu kami sudah bersama-sama mempelajari kebenaran tentang ucapan syukur pemazmur Daud, tentang tangan pertolongan Tuhan atas kehidupannya. Dan sore hari ini kembali kita akan memperhatikan ungkapan cetusan isi hatinya. Yehova Usi, Engkau kukasihi karena aku menikmati kekuatan kuasa-Mu. Dan ini harus kita alami. Amin. Semua kita rindu mengalami kekuatan Tuhan terjelma dalam hidup. Halo? Saudara, bukan sekedar apa yang kami baca. Saya selalu tekankan, ini hanya menjadi pengetahuan kebenaran apabila tidak diwujudkan dalam hidup. Tetapi waktu saudara izinkan itu terjelma dalam kehidupan saudara menjadi kebenaran. Sehingga saudara bisa sangat menikmati arti kata kebenaran. Tuhan adalah kekuatanku. Saudara, sore hari ini kita akan mempelajari gambaran tentang kekuatan Tuhan. Dikatakan yang pertama, kami akan melihat gunung batu. Ya, saudara perhatikan ketajaman, kekuatan, kekokohan dari gambar yang tertayang di depan saudara. Bagaimana gunung batu itu, kenapa pemazmur Daud mengungkapkan rasa kekuatan Tuhan itu seperti gunung batu. Karena kalau kita memperhatikan gunung batu itu kokoh, tidak mudah bergeser oleh goncangan apapun juga. Bahkan kalau saudara mendapat kesempatan untuk berziarah ke Israel, saudara akan lihat berkilo-kilometer gunung batu itu begitu tinggi, tidak bisa terjangkau oleh mata. Dan ujungnya pun tidak, ujung daripada jalan batu itu, maksudnya ujungnya batu tidak bisa kita capai. Kita sudah letih duluan kalau jalan, ya, saudara. Itu sebabnya pemazmur Daud katakan, Tuhan, Engkau gunung batuku. Dan itu yang Tuhan rindukan, supaya saudara benar-benar menikmati kekuatan Tuhan nyata dalam derap langkah hidup perjalanan saudara. Tuhan menghendaki supaya saudara tidak mudah tergeser oleh goncangan. Sebab pada bulan Maret tanggal 27 jelas sekali Tuhan berfirman. Sementara saya di dalam doa, Tuhan katakan, aku sendiri yang menggoncang bumi ini. Dan aku akan menggoncang langit juga. Satu tujuanku, memurnikan umatku. Karena aku datang cuma mencari iman. Wow,
Saya nangis sampai jam 10 malam saudara ya. Saya doa mulai jam 5 sore. Saya berdoa menyembah kepada Tuhan dan sekitar jam 6:30 sepertinya Tuhan tuh mau ngomong sama saya. Tetapi kemudian saya katakan, waduh, saya harus benar-benar mencari tahu apa yang dia katakan. Dan saya bersyukur Tuhan percayakan saya untuk menikmati kebenaran ini. Tuhan katakan aku sendiri yang menggoncang. Terus kalau Tuhan izinkan semua ini terjadi, kita mau apa? Dekat kepada kekuatan, sumber kekuatan, itulah Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara, kami bersepakat bersikeras untuk kita tetap adakan ibadah. Saudara perlu tahu, saya tidak mendapat keuntungan dari melaksanakan ibadah. Jangan saudara pikir, ya tetap diadakan ibadah supaya ada persembahan. Siapa bilang? Enggak saudara, sama sekali itu tidak terbesit dalam pemikiran kami para pelayan-pelayan Tuhan. Kami di sini semua belajar untuk mengabdi. Kami tidak akan melakukan itu untuk pelayanan saudara. Satu hal yang saya nikmati banget, mulai dari awal Bapak Gembala telah memutuskan bahwa semua kami pengabdian. Dan kasih karunia kita bisa melihat banyak sidang jemaat mulai bertumbuh di dalam hidup pengabdiannya kepada Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, mereka tidak berbayar saudara. Itu yang perlu saudara tahu. Dan saya menikmati saudara mendapat laporan keuangan secara terbuka. Saudara bisa tahu kemana uang saudara yang saudara persembahkan. Dan ini yang saya ingin saudara teguhkan iman saudara. Bahwa kami beribadah adalah untuk menolong saudara. Supaya punya iman, percaya kepada Tuhan. Beda kalau melihat penayangan di rumah. Benar? Halo? Bisalah santai, minum kopi lah, tanpa berurap lah, tanpa mungkin sisir dengan cantik lah. Saudara berbeda. Waktu kami datang kepada Tuhan melewati pengabdian di rumah Tuhan itu sangat berbeda. Itu sebabnya kami bersikeras untuk tetap adakan kebaktian. Sekalipun ini pekerjaan 2 kali lipat. Saudara perlu tahu sebelum ibadah kami bersihkan semua dengan disinfektan. Kemudian kami bersihkan juga setelah ibadah. Kami tata begitu rupa supaya ada jarak yang memenuhi persyaratan. Dan itu kami inginkan supaya saudara bertumbuh secara iman. Kemudian saudara gambaran yang kedua yang diberi oleh firman Allah adalah kota benteng. Saudara perhatikan, kita bisa nolong sangat waktu saudara tahu Yeriko, kota Yeriko. Kota-kota di zaman yang lalu itu selalu membentengi kotanya itu dengan tembok yang tebalnya bisa kereta lewat di atasnya. Jadi saudara bisa, bukan kuda ya, kereta. Jadi lebih dari 1 kuda, kadang-kadang 2, kadang-kadang 4 kuda berjajar bisa dilewati karena tebalnya benteng yang dibangun. Apa tujuannya? Supaya masyarakat atau rakyat di dalam kota itu merasa aman. Waktu mereka ada tiupan sangkakala, hai hati-hati musuh datang. Pintu gerbang ditutup. Dan kemudian mereka berada di dalam kota. Dan kota itu dilindungi dengan tembok yang sangat tebal. Saudara kemudian di depan daripada kota itu, benteng itu, ternyata dibuat parit. Dibuat seperti sungai. Apa tujuannya? Untuk mempersulit musuh masuk ke kerajaan itu. Saudara, seperti itu gambaran yang diberikan oleh pemazmur Daud tentang Allahnya. Allah adalah kota benteng yang memiliki kekokohan, kekuatan, perlindungan. Dan waktu saudara berada di dalam genggaman tangan Tuhan, dipastikan aman. Amin. Mari saudara sendiri yang bisa menentukan hal itu. Kalau saudara keluar di luar tembok kota benteng itu,
maka saudara sendiri akan mengalami sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Tetapi waktu saudara tetap ada di dalam genggaman tangan Tuhan, saudara sebetulnya pujian yang terakhir, jangan lepaskan. Saya pikir Tuhan tuh gak pernah kok lepaskan tangan kita. Yang melepaskan itu diri kita. Setuju? Hello? Saudara lah ya sering kali melepaskan diri dari genggaman tangan Tuhan. Tapi Tuhan selalu ingin menggenggam tangan kita. Haleluya. Itu perlu saudara ketahui. Saudara, Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya merasa nyaman, aman di dalam genggaman tangan Tuhan. Jangan lepaskan pegangan tangan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melepaskannya. Yang melepaskan itu diri kita. Kemudian yang ketiga, gambaran yang diberikan oleh firman Allah dalam Mazmur 18 adalah kekuatan Tuhan seperti perisai. Saudara, pengalaman dari pemazmur Daud dalam berperang melawan Goliat, kita akan melihat di dalam kebenarannya 1 Samuel 17. Perhatikan baik-baik apa yang firman Tuhan catat di sini. 1 Samuel 17. Saya akan tolong baca buat saudara karena kita akan melompat-lompat ya untuk bacaan ini. Yang pertama di dalam ayat 45. Mazmur terdapat di dalam 1 Samuel 17, pemazmur Daud mengatakan demikian, ayat 45. Dari 1 Samuel 17. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, itulah Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Apa tujuan? Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat berikutnya. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara yang mengasihi Tuhan, saya percaya bahwa semua kita pernah mengalami goncangan kenyataan hidup. Kita pernah mengalami tantangan. Ini bukan sekedar cerita, saudara. Ini kisah kebenaran firman Tuhan yang dicatat oleh Tuhan untuk menolong saudara, untuk menolong saya agar kita menikmati kehidupan berperang bersama dengan Tuhan. Saya dalam menghadapi kenyataan hidup apapun yang Tuhan izinkan terjadi, saya selalu katakan, Tuhan, sebagaimana engkau menolong pemazmur Daud dalam melawan Goliat. Mungkin saya tidak diserang dengan Goliat yang tenanan gitu saudara, yang benar-benar raksasa begitu. Tetapi mungkin ada masalah, mungkin ada sesuatu yang menekan begitu rupa. Tetapi saya selalu katakan, aku yakin dunia harus tahu bahwa ada Allah yang aku sembah. Ada Tuhan yang menjadi perisai dalam hidupku. Jangan perang sendiri saudara. Jangan main logika. Waktu saudara menghadapi suatu kenyataan yang menekan saudara, katakan, Tuhan, aku akan berperang bersama dengan engkau. Dan engkau yang menjadi perisai dalam kehidupanku. Saudara, pemazmur Daud itu saudara sampai di anjing-anjing ke saudara ya. Waktu menghadapi Goliat, apa aku ki ngelawan dihadapkan kepada anjing gitu loh. Maksudnya
kok disepelekan dengan bocah yang masih kecil, enggak pakai tameng, enggak pakai pedang, enggak pakai semua sesuatu kekuatan itu, tapi ternyata dia datang di dalam nama Tuhan. Dahsyat sekali. Saya harap saudara menikmati supaya saudara dalam menghadapi kenyataan apapun jangan logika yang jalan. Hadapi dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah perisai saudara. Dan sekarang saudara kita akan melihat coba satu kisah yang saya sangat senang untuk mempelajarinya. 2 Tawarikh 20. Tadi pagi saya tidak sempat untuk menguraikannya karena waktu yang ada. Sekarang kita akan ada lebih waktu. Kita akan coba melihat satu di dalam kebenarannya. 2 Tawarikh bukan satu, 2 Tawarikh. Kita akan melihat bersama-sama kisah ini. 2 Tawarikh di dalam kebenarannya, pasalnya yang ke-20. Saya kembali akan tolong bacakan buat saudara. 2 Tawarikh 20 ayat 17 mulainya. Firman Tuhan katakan begini. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan yang memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan yang akan menyertai kamu. Ayat 18. Firman Tuhan katakan lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Lompat ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengarkanlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, perhatikan baik-baik. Dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Saya berhenti dulu di situ. Saudara perlu tahu umat Israel ini yang tinggal di Yehuda, mereka itu sedang mau diserang oleh Bani Amon, Bani Moab yang bergabung bersama dengan penduduk pegunungan Seir. Jadi 3 kelompok suku-suku bangsa ini kumpul bareng-bareng mau menyerang. Jujur saudara, secara kenyataan Yosafat dan rakyatnya sangat ketakutan. Karena ini 3 kelompok besar yang sedang berkumpul. Tetapi apa yang langkah diambil oleh Yosafat? Dia sujud datang kepada Tuhan sebagai perisai, Tuhan sebagai gunung batu, Tuhan sebagai kota benteng. Dia merendahkan diri dan seluruh rakyat tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan firman Tuhan katakan pada ayat yang akan kami baca kebenarannya di ayat yang ke-22 bagian terakhir. Apa yang terjadi? Dikatakan mereka semua itulah terhadap Bani Amon, Moab dan orang-orang pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Lucu ya, kalau perang sama Tuhan tuh saudara akan menikmati keindahan yang tidak logika saudara. Mereka tadi 3 bergabung untuk menyerang Yehuda. Tetapi Tuhan tuh bisa buat, Tuhan bisa melakukan. Di mana yang 2 ini bersama-sama bergabung, kemudian menyerang yang pihak ketiga. Tidak ada satu perkara mustahil yang Tuhan tidak bisa melakukannya.
Pegang itu saudara, itu firman. Kemudian saudara perhatikan baik-baik. Hendak menumpas orang pegunungan Seir, penduduk pegunungan Seir. Dan perhatikan, memusnahkan mereka. Perhatikan lebih lanjut karya Tuhan. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, ternyata sisa dua bangsa ini, Amon dan Moab, perang karpe dewe, saudara. Itu Allah. Itu yang bisa Tuhan lakukan untuk masalah saudara. Jangan kita mencerna dengan pemikiran kita yang sangat terbatas. Tapi izinkan Tuhan berkarya dengan luar biasa. Ada amin. Luar biasa ya. 3 gabung untuk menyerang Yehuda. Akhirnya Tuhan sendiri yang membuat penghadang. Dan Tuhan mengizinkan 2, ternyata yang 3 gabung ini 2 ngelawan yang 1. Yang gabung loh ya. Kemudian saudara setelah itu, setelah mereka semua musnah, kemudian yang luar biasa dikatakan 2 ini pun bisa perang karpe dewe. Itu Tuhan. Firman Tuhan katakan setelah segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, apa yang firman catat? Mereka saling bunuh-membunuh. Kedahsyatan, kehebatan Tuhan diungkapkan di dalam ayat 24. Saya akan tolong baca buat saudara. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan padang gurun. Oke, saudara perhatikan baik-baik. Mereka perang? Halo? Mereka perang enggak? Yorano. Wong ubek karepe dhewe musuhne. Janjinya Tuhan ditepati. Amin. Tuhan berfirman, kamu diem wae. Ora usah nyerang, ora usah berbuat apa-apa. Ini nih ojo digenggu. Tunduk sama Tuhan. Begitu mereka tunduk tersungkur, Tuhanlah yang bekerja. Ada amin. Ayat 24 mengatakan, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Perhatikan baik-baik, tampaklah semuanya telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang luput. Amin. Saya pegang firman Allah ini. Apapun yang saudara hadapi, kasih sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Tuhan yang berperang ganti kita. Mau menikmati itu? Amin. Jadikan Tuhan tameng saudara. Jadikan Tuhan itu perisai dalam kehidupan perjalanan ini. Saudara, kita tidak bisa loh. Kita dihadapkan musuh kita itu tidak kelihatan ya. Virus corona itu tidak bisa ditangkap dengan mata ya. Izinkan Tuhan menjadi perisai dalam hidup saudara. Itu tergantung bagaimana saudara meyakini Tuhan dan Allah saudara. Sekarang kita cari tahu rahasianya. Gimana cara saudara bisa mendapat kekuatan? Ada di warta. Firman Tuhan katakan bagaimana cara kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Yang pertama kita lihat bersama-sama di Mazmur 62. Mazmur 62, apa yang firman Allah katakan bagi saudara? 62. Firman Tuhan katakan di dalam kebenaran ayat 8, saya baca sama-sama, kita baca ayat 9. Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Sama-sama percayalah kepadanya setiap waktu. Amin. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Katakan bersama-sama amin. Haleluya. Firman Tuhan katakan percayalah kepadanya setiap waktu. Tidak boleh kadang-kadang percaya, kadang-kadang kendor. Setiap waktu kita harus yakin ada Tuhan di pihak kita. Selama saudara hidup dalam kebenarannya, dipastikan Tuhan berpihak kepada kita.
Oh saudara, tergantung saudara kok, tergantung kitanya. Betul ya? Kalau saudara menghadapi kenyataan menjalani semua, virus itu tidak bisa ditangkap saudara. Kalau saudara perhatikan Pak Dokter Aris ya, itu memberikan seminar kepada kita, memberikan pencerahan kepada kita tentang corona. Saudara, corona ini sampai dikasih istilah sama para orang medis ya, orang dokter-dokter itu dikatakan 1000 wajah. Apa maksudnya? Dicoba diteliti di sini, munculnya di sini. Dicoba diteliti gini, munculnya di situ. Nggak bisa terbaca, tidak terdeteksi oleh kemampuan manusia. Tetapi jangan lupa, kita punya Allah, kita punya Tuhan yang sanggup menjadi perisai dalam kehidupan. Dia akan melindungi setiap biji matanya. Amin. Ya, saudara, yang penting saudara tetap meletakkan saya kalau doa, saya akan buat engkau terpikat dengan pola hidupku. Saudara, buat Tuhan itu tersenyum melihat tingkah laku kita. Buat Tuhan itu terpikat oleh pola hidup saudara. Ya, dalam segala kejujuran, ketulusan, kesungguhan melayani, mengasihi Tuhan. Itu tok saudara kuncinya. Tuhan tidak menuntut terlalu banyak. Tuhan tidak menuntut sesuatu yang berkelebihan, yang setia, yang cinta tuh. Seperti dikatakan di sini tadi, persyaratannya adalah saudara percaya kepadanya setiap waktu. Apapun masalah yang saudara hadapi, yakin ada Tuhan. Yakin dia pertolongan kita. Sehingga saudara bisa mengatasi semua kenyataan yang ada. Amin. Haleluya. Saudara, saya terlalu menikmati kasih karunia Allah yang luar biasa. Sungguh sangat menyenangkan sekali hidup bergaul dengan Tuhan. Buat Tuhan itu terpikat dengan imanmu. Buat Tuhan itu terpikat dengan pola hidupmu. Biarlah Tuhan itu terpikat dengan pola pikirmu. Sehingga saudara-saudara akan melangkah di mana saja. Saudara akan menikmati seperti pemazmur mengatakan. Di tengah-tengah kejaran musuh, dia katakan waktu malam aku berseru kepadamu dan aku bisa lelap tidur dengan tentram. Wow, ya saudara, biasanya orang kalau menghadapi masalah itu kan cedot gitu ya, mikir ndak iso turu, ngombe obat gak iso turu tetap melek. Tapi waktu saudara benar-benar percaya kepada Tuhan, dipastikan saudara menikmati kenyamanan dan ketentraman. Haleluya. Yang rahasia kedua, yuk apa yang firman Allah memberitahu kepada saudara di dalam 2 Tawarikh 27. 2 Tawarikh 27. Kali ini sama-sama kita baca ayat yang ke-6. 2 Tawarikh 27 ayat 6, 2, 3. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, kalau pelajari sejarahnya Raja Yotam ini, saudara perlu tahu bahwa ternyata daerah yang diserang, ternyata mereka setelah tunduk, mereka harus bayar upeti, bayar pajak sama Raja Yotam. Dan firman memberi catatan bahwa ternyata terlalu luas kekuasaannya. Karena dia selalu mengarahkan hidupnya kepada siapa? Tuhan. Pesandarannya itu cuma Tuhan. Mengandalkan, berfokus kepada Tuhan. Sehingga dia mengalami kekuasaan yang luar biasa. Dan ternyata firman mencatat ia menjadi kuat karena ia mengarahkan pikirannya hanya berfokus kepada Tuhan. Jadi saudara, waktu saudara mengalami kenyataan hidup, jangan kemudian kita itu berusaha untuk mencari jalan keluar, jalan pintas sendiri. Belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan. Belajar untuk bergaul, ya, jagongan sama Tuhan. Tuhan, ini gimana? Ini saya mengalami begini, tolong saya. Saudara, Tuhan tuh kalau saudara perhatikan mulai Kejadian loh ya. Kitab Kejadian,
Tuhan tuh menjadikan menjadikan manusia maksud saya itu tujuannya untuk dijadikan rekan untuk bergaul gitu dengan Allah. Saudara perhatikan Adam itu sampai dia itu bisa menghafal langkah Tuhan. Karena terlalu sering Tuhan itu datang mengunjungi Adam di Taman Eden. Dan ternyata saudara pergaulan itu dirusak oleh karena dosa. Ini yang perlu diselesaikan. Kalau saudara mengalami keresahan, kalau saudara mengalami kebimbangan, tanyalah sama Tuhan, Tuhan apa yang saya salah, apa yang saya enggak benar ini. Tolong supaya saya benar-benar belajar mengarahkan pikiran saya hanya kepada Tuhan. Saya belajar fokus hanya berharap kepada Tuhan. Jangan sama ini saudara, terbatas pikiran kita. Tetapi waktu saudara belajar menyerahkan kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, Yotam menjadi kuat karena apa? Ia arahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Yang terakhir, kita akan melihat bersama-sama di dalam kebenaran Yesaya 40. Apa yang firman Allah ingin ajarkan kepada setiap kita. Dan ternyata ayat ini bukanlah ayat yang asing buat setiap kita. Kita akan baca bergantian. Ayat 29 dari Yesaya 40. Kita akan mulai baca ayat 29 sampai ayat 30. 29 sampai 31. 29 saya baca, 30 saudara baca, ayat yang ke-31 sama-sama. Firman Tuhan katakan di dalam kebenarannya, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30. Sama-sama, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin duluan. Saudara, mari. Firman Tuhan sudah kasih resep loh. Sudah kasih jalan keluar gimana saudara bisa menikmati kekuatan semangat yang selalu baru. Saudara, jujur ya, saya selama pandemi ini sedang menggumuli apa yang Tuhan programkan dalam hidup. Hidup pelayanan saya akhir-akhir kehidupan mulai tahun 2010. Itu Tuhan percayakan saya keliling Indonesia. Dan terhambat karena pandemi. Tahun lalu bulan sekitar Juni atau Juli yang mau ke Lampung, Mei, sekitar Mei, kami dari sekolah minggu, guru-guru sekolah bersama guru sekolah minggu, kami merencanakan untuk pelayanan di Bogor dan Lampung. Dan ternyata saudara, karena pandemi kita batalkan. Dan saudara, saya bergumul sama Tuhan, apakah ini program masih kau percayakan sama saya? Saya doa, jawabannya tanggal 31 Desember. Saya berterima kasih sebab Tuhan memberikan saya untuk jawaban bahwa saya tetap harus memberitakan, memasyurkan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa. Masih menjadi kepercayaan buat Tuhan untuk saya melakukan dari pulau ke pulau, desa ke desa, dan itu akan saya kerjakan untuk mengakhiri kehidupan ini. Itu sebabnya saya mulai menata saudara pelayanan pekerjaan di sini. Kami ada 10 pekerja yang saya katakan saya akan tinggalkan mereka untuk melanjutkan pelayanan. Saya tidak ingin kalau saya mati kemudian pekerjaan Tuhan ini goyah. Mereka harus maju, mereka harus tampil, mereka harus menolong saudara dan semua kita. Untuk saudara supaya Tuhan sendiri tetap dipermuliakan melewati tempat ini. Sampai ini kemarin saya kerja seharian. Hari Jumat seharian saya bekerja. Untuk apa? Semua ini dekor-dekor ini semua saya katakan saya yang menata. Karena apa? Saya tidak ingin mereka yang menata. Yang tahun ini waktu mendekor saya cari lampu itu ada di 5 tempat.
Sini ada, sana ada, gudang sini ada, gudang sana, kotak sana ada. Ya ampun. Tapi saya bilang, kali ini saya yang akan menyelesaikan semua. Dan saya tatap di satu tempat. Tahun depan saya nggak tahu apakah saya masih hidup untuk Natal yang berikut. Saya sudah tata ini untuk kamu, ini pohon Natal itu ini, kemudian untuk dekorasi yang lain-lain dan lain ini semua di satu lokasi. Saudara, saya mempersiapkan semuanya sebelum saya berpulang kepada Tuhan. Karena saya tahu semua harus berjalan tetap berlangsung dengan apa yang dapat Tuhan percayakan di gereja ini. Dan itu yang saya lakukan. Saya ingin mengakhiri kehidupan dengan visi dan misi Tuhan. Haleluya. Jangan lupa saudara perlu tetap minta ya. Kekuatan. Minta semangat. Jangan loyo. Saya sudah usia 70 berapa hari lagi 72. Tetapi saya tetap ingin melakukan hidup pelayanan yang maksimal untuk Tuhan. Karena saya tahu itu berdampak kepada kekekalan. Saudara, mari kita nikmati itu. Jangan kita hanya sekedar kebaktian lah, hanya sekedar datang lah, dan hanya sekedar melakukan sesuatu yang biasa rutin kita lakukan. Tetapi katakan, ada sesuatu yang besar yang kau mau percayakan. Ada sesuatu yang hebat yang Tuhan mau percayakan. Sehingga saudara berdampak untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ada amin, setuju? Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati setiap pribadi kita. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan dengan pujian Tuhan. Tuhan adalah kekuatan. Saya undang kita semua berdiri. Kekuatanku bersama Dia ku tak akan goyah. Amin Tuhan. Kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar.
kasih kepadamu Tuhan. Masih ada firman yang menopang dan mendukung setiap pribadi kami. Kami sangat berterima kasih kepadamu. Kiranya Engkau sendiri Allah akan menghidupkan setiap benih firman Allah yang Engkau percayakan untuk hamba tabur. Hamba-Mu hanya Kau percaya untuk menaburkan firman. Tetapi yang menghidupkan adalah Roh Kudus. Kami undang Engkau beracara dalam pribadi kami. Dikuduskan kiranya nama Tuhan. Dan di dalam kekuatan kuasa nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.